Ini aja ya, kita bikin aja sendiri. Ini SRAS gitu kan, terus ini ada AD1, terus ini ada AD2 gitu kan. Oke, ini P1 gitu kan, ini P1, ini ada P2. Oke, ini P gitu kan. Di sini ada Y1, ini ada Y2 gitu kan. Nah, saya lihat nih, kondisi A sama kondisi B itu menciptakan price-nya naik kan, dari P1 ke P2 gitu kan. Nah, terus Y-nya juga naik dari Y1 ke Y2 gitu kan. Nah, tapi ini kan nggak ada unemployment ya kan? Nggak, ini kan cuma Y sama P gitu kan. Karena tadi di sebelumnya juga lu belajarnya Y sama P gitu kan. Nah, terus unemployment di mana gitu kan. Nah, saya lihat nih. Sebenarnya bisa lu lihat dari sininya. Ini kan kalau misalnya Y nih ya. Y-nya tuh kan mengalami kenaikan kan. Oke. Kalau Y naik nih. Kalau output yang diproduksi naik, nggak mungkin dong output yang dihasilkan itu naik kalau produksi lu itu nggak bertambah banyak, ya kan? Berarti kalau barang yang dihasilkan lebih banyak, udah pasti produksi itu naik, oke? Produksinya naik. Berarti kalau produksi naik nih, berarti orang yang diperkerjakan itu lebih banyak dong, ya kan? Nggak mungkin produksi lu naik, ya mungkin aja sih, tapi uh, ya dalam kondisi sini dia inputnya cuma labor doang gitu ya. Jadi nggak mungkin produksi lu itu naik kalau misalnya lu nggak meng-hire labor lebih banyak gitu kan. Nah, otomatis kalau lu meng-hire labor lebih banyak, unemployment itu mengalami penurunan kan. Berarti bisa dilihat nih, ketika P-nya naik dan Y-nya naik, ini maka sebenarnya U-nya itu juga mengalami penurunan. Maka lu bisa gambar nih, P-nya naik atau inflasinya naik, dan U-nya itu mengalami penurunan, pengangguran yang mengalami penurunan. Nah, makanya ketika lu gambar nih, di kondisi awal di A sini nih, kondisi awal di sini A, gitu kan, 2% sama misalnya outputnya segini, outputnya 15.000 atau tingkat penganggurannya 7% gitu. Oke? Okay? Nah, terus lu lihat nih, karena ada kenaikan agregat demand itu dari A ke B menciptakan price-nya naik. Oke? Okay? Berarti kalau price naik, nggak mungkin dong inflasi di bawah dong. Nggak mungkin kan? Berarti kalau price naik, inflasi di atas dong. Ya kan? Nah, terus Y-nya juga mengakibatkan Y-nya mengalami kenaikan nih. Dari ini ke sini kan. Kalau Y-nya naik, penganggurannya mengalami penurunan. Pengangguran turun nggak mungkin di kanan kan? Karena kalau pengangguran di kanan, berarti kan penganggurannya bertambah. Berarti penganggurannya di kiri sini gitu. Oke, misalnya gue punya titik di sini gitu kan, punya titik di sini, cukup punya titik di sini, maka gue bisa temuin nih, set, set, gitu kan. Nah, maka dari kondisi A ke B, ini kan berarti ada dalam satu kurva yang sama kan. Nah, makanya nih Phillips curve ini nunjukin hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Karena dalam satu kurva merah yang sama ini, itu bisa ngeliat nih, inflasinya naik, penganggurannya itu mengalami penurunan. Gitu. Oke. Nah, Phillips curve yang warna merah ini kita sebut sebagai namanya short run Phillips curve. Karena hubungan hubungan inflasi dan pengangguran ini cuma terjadi di jangka pendek doang. Di jangka pendek itu nggak ada pengaruhnya nih. Di jangka pendek, di jangka panjang nggak ada pengaruhnya nih. Long run Phillips curve itu bentuknya tegak lurus karena inflasi itu tidak akan mempengaruhi unemployment-nya. Kenapa? Karena di jangka panjang, ingat ya, di jangka panjang LRAS agregat demand gimana? LRAS-nya dia tegak lurus aja kan, gini kan. Ini kan LRAS kan. Lu kan punya LRAS bentuknya kayak gini kan. Terus sini ada P, di sini ada Y kan. Oke. Nah, di jangka panjang di LRAS, Y yang diproduksi itu berapa? Y naturalnya kan. Oke. Maka ketika semua resource itu udah dipakai, itu sorry. Y natural kan adalah semua resource Y natural adalah output ketika semua resource sudah dipakai. Oke. Berarti ketika semua input sudah dipakai, pengangguran yang terjadi ya sebanyak U naturalnya, pengangguran naturalnya. Atau kalau masih ingat di materi sebelum UTS, pengangguran natural itu adalah, atau NRU ya, Natural Rate of Unemployment itu adalah pengangguran friksional dan pengangguran struktural kan. Nah, maka di kondisi Y natural ini, pengangguran yang terjadi ya sebanyak struktural dan friksional doang gitu. Nah, makanya mau inflasi berapapun gitu kan, inflasi kecil atau inflasi tinggi gitu kan, pengangguran ya tetap stay di naturalnya. Kenapa? Output karena output di jangka panjang itu yang diproduksi adalah ya sebanyak Y naturalnya. Karena yang diproduksi adalah sebanyak Y natural, ya otomatis penganggurannya sebanyak U naturalnya gitu. Oke? Makanya uh,
inflasi tidak mempengaruhi si natural level, si tidak mempengaruhi si penganggurannya gitu. Oke, karena di jangka panjang penganggurannya adalah di tingkat natural levelnya. Sehingga kalau di natural level ya harga maupun inflasi nggak bisa mempengaruhi tingkat naturalnya gitu. Oke, makanya di jangka panjang bentuknya Phillips curve-nya bentuknya tegak lurus. Begitu. Oke. Nah, terus sekarang gimana nih kalau misalnya uh, ada shock on AD gitu kan, shock on AD. Ini agregat demand-nya bergeser gitu ya. Agregat demand-nya bergeser, terus gimana pengaruh ke short run-nya dan pengaruh ke long run-nya. Oke. Nah, sama misalnya gini, ini kan berarti gue punya AD1 gitu kan, AD1 ini punya AD2. Oke, ini punya kondisi awal di A, ini kondisi selanjutnya di B gitu. Oke. Nah, berarti price-nya mengalami kenaikan kan? Price-nya mengalami kenaikan, terus nih Y-nya mengalami penurunan kan? Berarti dapat kesimpulannya nih. Kesimpulannya adalah pertama price-nya naik. Terus yang kedua adalah Y-nya mengalami penurunan kan? Oke, berarti kalau Y turun nih, output yang dihasilkan itu turun. Maka nggak mungkin produksi lu naik kan? Berarti kalau output yang dihasilkan turun, otomatis produksinya itu turun. Oke, ketika produksi turun, berarti orang yang dipekerjakan itu mengalami penurunan kan? Lu nge-hire orang lebih sedikit. Oke, berarti kalau lu nge-hire orang lebih sedikit, penganggurannya mengalami kenaikan. Maka ketika Y turun, ini U-nya mengalami kenaikan. Oke, nah terus sekarang gini, misalnya gue punya kondisi awal tuh di A di sini. Oke, gue punya kondisi A di sini. Oke, terus ini, nah terus sekarang kan tadi gue punya informasi P naik, U naik juga kan? P naik, U-nya naik. Sorry. Oh, sorry, maaf, kembali gue. Aduh. Ini kan berarti ke sini ya. Oke. Jadi Y-nya naik nih. P-nya naik, Y-nya naik. Berarti kalau output yang dihasilkan bertambah, output yang dihasilkan lebih banyak, otomatis produksinya meningkat kan. Karena nggak mungkin lu bisa menghasilkan sesuatu lebih banyak kalau lu nggak produksi lebih banyak. Oke. Berarti kalau misalnya lu output yang dihasilkan lebih banyak, produksinya lebih banyak. Kalau produksi lebih banyak, otomatis lu nge-hire labor lebih banyak. Ketika lu nge-hire labor lebih banyak, penganggurannya lebih sedikit kan. Maka U-nya turun. Oke. Nah, sekarang misalnya gue punya tuh kondisi awal di sini. Ini ada misalnya inflasi 1 gitu kan. Terus ini adalah U1 gitu. Oke. Nah, sekarang berarti lihat nih, price-nya naik nih. Price-nya naik kan. Price naik berarti kan inflasinya di atas dong, ya kan? Inflasinya mengalami kenaikan. Nah, terus U-nya turun, pengangguran turun. Berarti kalau U turun tuh berarti sebelah kiri sini kan. Oke. Nah, misalnya gue punya titik di sini deh. Ini penganggurannya di sini gitu kan. Terus gue punya inflasi di sini gitu. Oke. Berarti tinggal gue gabungin aja nih kondisinya. Set, set gitu kan, dapat kondisinya di B sini. Oke. Nah, kondisi B ini adalah kondisi di short run-nya. Oke. Nah, kondisi long run itu harus selalu ketemu dengan kurva long run-nya. Oke. Maka dalam konteks Phillips curve, dia di kondisi long run-nya harus ketemu dengan kurva long run Phillips curve ini gitu. Oke. Nah, terus sekarang gini, lu juga punya persamaan nih, Phillips curve equation kayak di persamaan short run aggregate supply tadi. Oke, persamaannya adalah U aktual sama dengan U natural dikurangi dengan alfa dikali dengan deviasi dari inflasinya atau dikali dengan P aktual dikurangi P expected-nya. Oke, nah terus gini, misalnya kita analisa di poin B dulu nih, di kondisi B ini nih. Kenapa sih di B ini U-nya itu bisa menyimpang daripada, ini kan berarti U2-nya di sini kan. Kenapa U2 ini bisa menyimpang daripada natural levelnya gitu. Oke, nah sebenarnya bisa dijelaskan juga nih pakai persamaan ini. Yaitu adalah misalnya gue di sini kan dibilang nih, ini misalnya ya udah, misalnya inflasinya tuh 6% gitu kan. Ini di sini tuh 6%, terus di sini adalah 2% gitu. Oke. Nah, berarti bisa gue tulis nih, U aktual sama dengan U natural dikurangi alfa dikali dengan aktualnya 6%, ekspektasinya 2% nih. Berarti 6 kurangi 2% berarti kan 4%. Misalnya alfanya 1 ya gitu. Berarti 1 dikali 4% berarti kan jadi 4% kan. Berarti U aktual sama dengan U natural dikurangi 4%. Oke. Terus U natural sama dengan U natural. Nah, tapi di sini U aktual sama dengan U natural dikurangi 4%. Maka nilai U natural sama U aktual itu lebih gede U naturalnya kan. Makanya dilihat nih. Makanya karena U aktualnya itu lebih kecil daripada U natural atau U natural lebih besar daripada U aktualnya, maka maka sesuai dengan gambar yang ada di sini. U aktualnya itu lebih kecil daripada U naturalnya. Gitu. Oke?
Nah, tapi di jangka panjang itu terjadi yang namanya catching up the reality juga nih. Catching up the reality, masyarakat mulai menyesuaikan ekspektasi inflasi mereka sesuai dengan aktual inflation-nya yang terjadi, inflasi yang terjadi gitu. Maka karena P expected-nya itu sama dengan P aktualnya, maka P expected dikurangi P aktual nilainya 0 kan. Berarti alfa dikali 0 nilainya 0. U aktual bakal akan sama dengan nilai U naturalnya. Oke. Nah, maka biar U aktualnya itu akan sama dengan U naturalnya, si shortrun Phillips curve-nya itu dia geser ke kanan gitu. Oke. Dia sorot Phillips curve yang baru itu bakal intersection dengan kurva long run Phillips curve-nya, menciptakan equilibrium baru di C. Di C ini adalah kondisi long run equilibrium gitu. Oke. Jadi short run-nya, kondisi di short run itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah inflasinya naik gitu kan. Inflasi naik dari P1 jadi P2 gitu kan. Jadi P2. Oke. Terus U-nya itu mengalami penurunan dari U1 jadi U2. Oke. Tapi di long run itu inflasinya naik juga dari P1 ke P2 gitu kan. Tapi penganggurannya itu balik ke natural levelnya. U-nya tuh nggak berubah, tetap di natural levelnya gitu. Oke. Nah, terus itu kan baru shock on AD. Gimana kalau misalnya shocknya itu di short run agregat supply nih? Kalau shocknya itu di short run agregat supply, maka lu gambar aja nih. Ini dia geser ke kiri sini kan. Oke. Maka keseimbangan yang baru dari A ke B. Dari A ke B itu yang terjadi apa? P-nya naik kan? P-nya naik, Y-nya juga mengalami penurunan nih. Oke. Nah, ini kan P naik. Y-nya gimana? Kalau Y turun, otomatis produksi lu turun dong. Nggak mungkin barang yang dihasilkan itu turun kalau produksinya nggak turun kan. Maka ketika Y-nya turun, berarti lu tahu bahwasanya produksinya juga mengalami penurunan. Ketika produksinya mengalami penurunan, jumlah orang yang dikerjakan mengalami penurunan kan. Kalau yang dipekerjakan lebih sedikit, penganggurannya mengalami kenaikan. Maka ini adalah P-nya naik, U-nya juga naik nih. Oke, sekarang gini, misalnya gue punya kondisi awal di sini, di A ini. Ini adalah U1, ini adalah P1 gitu kan. Price naik, berarti inflasi naik dong, berarti dia di kanan, di atas dong, ya kan. Terus misalnya U-nya, ini juga U-nya naik nih, U-nya naik berarti kan di kanan kan, U naik, berarti di sini, misalnya gue punya titik di sini, misalnya gue punya titik di sini gitu kan, terus tinggal gue pertemukan di kedua titik gue ini, set, set, gitu kan, di titik sini gitu. Nah, titik sini itu kan nggak dalam kurva Shortland Phillips curve ini kan, maka gue bikin Shortland Phillips curve yang baru di sini. Nah, berarti kalau adanya shock on SRAS itu menciptakan Phillips curve baru, uh, menciptakan Phillips curve baru, yaitu adalah pergeseran dari kurva Phillips curve yang pertama jadi kurva Phillips curve yang kedua. Oke. Atau kalau misalnya SRAS-nya ada shock on SRAS, berarti Phillips curve itu bergeser ke kanan gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Nah, gini, sekarang nomor 4 nih, yang A. Diketahui bahwa suatu perekonomian mengalami permintaan agregat yang rendah, sebesar 2.000 triliun, yang dicapai dengan tingkat pengangguran 6%, dan tingkat harga agregat 104. Oke. Salah seorang ekonom ternama memperkirakan bahwa sebenarnya pemerintah dapat mendorong perekonomian untuk mencapai output sebesar 2.200 triliun dan menurunkan tingkat pengangguran mencapai 4%. Namun ekonom tersebut mengingatkan bahwa tingkat harga diperkirakan juga akan mencapai 106. Gunakan informasi di atas untuk menjelaskan interaksi antara kurva AD dan penawaran agregat dengan kurva Phillips curve jangka pendek. Lengkapi jawaban Anda dengan kurva dengan menggunakan diagram-diagram yang relevan. Oke, berarti lu disuruh bikin nih agregat demand sama SRAS-nya dan juga short run period-nya. Oke, lu nggak disuruh nganalisa long run-nya nih. Jadi udah tinggal lu gambar aja. Oke, jadi lu tinggal gambar sini, ini adalah Y gitu kan, ini adalah P. Kalau gambar sini SRAS, ini agregat demand gitu kan. Nah, di kondisi di sini dibilang P-nya berapa nih? Di sini tuh P-nya dibilang bahwasannya tingkat harga agregatnya 104 nih. 104. Terus di sini dibilang agregat demand yang rendah sebesar 2.000 triliun. Ingat ya, AD itu sama dengan Y. Berarti kalau AD-nya 2.000, maka Y-nya juga 2.000. Berarti di sini adalah 2.000. Oke. Terus dibilang bahwasannya uh, perekonomian itu bisa didorong sampai 2.200 triliun.
pemerintah dapat mendorong. Pemerintah dapat mendorong nih. Pemerintah dapat mendorong. Berarti kalau pemerintah dapat mendorong perekonomian, pemerintah mendorong perekonomian itu kan menggunakan suatu kebijakan kan. Nah, kebijakan itu pengaruhnya selalu ke, ketika pemerintah mendorong perekonomian itu pengaruhnya ke agregat demand nih. Maka pemerintah itu sebenarnya bisa mendorong agregat demand sehingga menciptakan equilibrium baru dengan Y sebesar 2.200 gitu. Tapi tingkat harganya itu bakal naik jadi 106 gitu. Oke, ini adalah B, ini adalah kondisi A-nya. Nah, kurva SRAS sama agregat demand-nya udah jadi nih. Sekarang tinggal kita bikin kurva Phillips curve-nya. Nah, kita bikin nih kurva Phillips curve-nya. Set. Ini adalah U, ini adalah P, inflasi. Terus lihat sini. Ini apa yang terjadi dari A ke B? Dari A ke B ini apa yang terjadi? P-nya naik kan? P-nya naik. Terus Y-nya mengalami, dan Y-nya mengalami kenaikan juga. Y naik, output yang dihasilkan naik, otomatis produksi naik dong. Produksi naik berarti labor yang dipekerjakan lebih banyak. Labor yang dipekerjakan lebih banyak, unemployment-nya turun kan? Ini U-nya turun gitu. Oke? Maka tinggal lu gambar aja di sini. Set. Ini adalah SRPC gitu kan. Nah, misalnya kalau dulu punya kondisi awal A-nya di sini gitu. A gitu kan. Set. Ini adalah P1. Ini adalah U1 gitu kan. Berarti kalau misalnya P-nya naik berarti kan di atas ya. Misalnya gue punya titik di sini nih, P2 gitu. Karena harganya naik kan. Terus penganggurannya turun. Misalnya gue punya titik di sini, U2 gitu. Tinggal gue temuin aja nih, set, set gitu kan. Maka ini adalah B-nya. Oke. Maka di jangka pendek, Phillips curve-nya itu dia moving along the curve dari kondisi A ke B gitu. Terus untuk kondisi SRAS dan AD-nya, AD-nya itu dia geser ke kanan karena pemerintah berusaha bisa mendorong perekonomian dari AD1 ke AD2 sehingga dapat menciptakan Y itu naik dari 2000 ke 2200. Price-nya itu naik dari 104, tapi menciptakan harga naik dari 104 ke 106 gitu. Oke. Terus yang B nih, yang B. Milton Friedman dan Edmund Pels menyebutkan bahwa para pengambil kebijakan akan menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran yang hanya bersifat sementara. Karena tidak ada hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang. Jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan menggunakan perangkat model ADAS serta kurva short run Phillips curve dan long run Phillips curve. Jelaskan pula apa yang terjadi dalam jangka panjang apabila pemerintah pengambil kebijakan menempuh kebijakan moneter yang bersifat ekspansif. Oke, bentar ya. Pengambil kebijakan menghadapi trade-off. Pengambil kebijakan mengambil trade-off, berarti kan dia adanya biasa ke kanan. Adanya bisa ke kanan. Oke. Sebenarnya ada masalah itu jelaskan penjelasan kedua ekonomi tersebut. Oh, iya, iya. Oke, oke. Berarti kan dia gini kan. Sebenarnya ini kan dia sama aja kayak pakai shock on AD kan. Nah, shock on AD. Kita bikin sendiri dulu ya. Jadi kan segini. Dibilang bahwasanya si Milton Friedman-nya ini bilang bahwasanya di jangka pendek sama jangka panjang itu beda nih, sorry maaf. Di jangka pendek ada hubungan antara inflasi dan pengangguran. Nah, tapi Milton Friedman tuh bilang bahwasannya di jangka panjang itu nggak ada hubungannya nih antara inflasi dan pengangguran. Nah, terus lu disuruh ngejelasin uh, mekanisme tersebut itu atau hubungan inflasi dan pengangguran tersebut di jangka pendek dan jangka panjang dengan catatan ketika pemerintah atau bank sentral ini melakukan suatu kebijakan. Nah, tapi di sini bilang adalah pengambil kebijakan, berarti pengambil kebijakan menempuh kebijakan moneter yang bersifat ekspansif. Berarti bank sentral itu melakukan kebijakan ekspansif. Berarti kalau misalnya kayak gitu ya udah, berarti case awalnya itu adalah si AD-nya tuh naik karena bank sentral naikin moneter ekspansif gitu. Jadi dia cuma mau nunjukin kondisi awalnya dong nih. Jadi statement ini itu buat nunjukin kondisi awalnya tuh apa yang berubah gitu. Nah, terus dari kondisi apa yang berubahnya ini lo disuruh analisa short run dan long run-nya gitu. Oke. Nah, yaudah kalau misalnya gitu tinggal gambar aja. Set. Ini berarti ini ada Y, ini ada P gitu kan, ini ada P, ini ada U gitu kan. Terus ini misalnya lo punya short run.
short run aggregate supply, terus ini ada aggregate demand, terus ini punya long run aggregate supply, oke. Terus ini lu punya SRPC, terus ini di sini punya bego. Punya LRPC gitu. Oke. Nah, terus karena tadi ada kebijakannya adalah menempuh kebijakan moneter yang sifatnya ekspansif. Berarti kan suatu kebijakan itu pengaruhnya cuma ke agregat demand, tapi karena sifatnya ekspansif maka agregat demandnya geser ke kanan. Oke, maka ini ada demandnya geser ke ya ilah. Agregat demandnya geser ke kanan nih, ada dua. Oke. Jadi di sini ini ada P2, ini ada Y2 kan. Terus ini ada Y1, terus di sini ada P1. Oke. Maka bisa lu gambar nih. Bisa lu gambar. Lu bisa simpulkan nih. P-nya naik kan, P naik dari P1 ke P2 dan Y-nya juga naik dari Y1 ke Y2 kan. Nanti kalau Y-nya naik, otomatis penganggurannya turun kan karena output yang dihasilkan bertambah, produksinya juga pasti naik. Karena produksi naik yang dipekerjakan juga lebih banyak. Yang dipekerjakan lebih banyak, otomatis penganggurannya mengalami penurunan kan. Oke, berarti ini Y-nya naik, U-nya turun. Oke, misalnya aku punya kondisi awal di A sini. Terus ini ada P1 gitu kan, ini ada P1, terus ini ada U1, oke. P-nya naik nih, plusnya naik, berarti inflasi naik dong. Berarti misalnya gue punya titik di sini nih, ini misalnya P2 gitu kan, terus U-nya turun, berarti U-nya di sebelah kiri dong. Misalnya gue punya gambar di sini, ini adalah U1-nya, U2-nya. Oke, jadi gue temuin nih, dua titik ini, set, set. Berarti ini adalah kondisi B-nya nih. Berarti di jangka pendek, itu dia masih ada hubungannya nih, antara inflasi dan pengangguran karena inflasi naik, penganggurannya mengalami penurunan. Ini adalah kondisi short run-nya. Oke. Nah, tapi di jangka panjang lu pakai persamaan yang tadi kan uh, untuk yang SRAS ya. Untuk yang SRAS itu dia punya persamaan Y aktual itu sama dengan Y natural ditambah dengan alpha dikali dengan P aktual dikurangi P expected kan. Oke. Nah, karena catching up the reality, ini nanti sama dengan 0 kan, maka alfa kali 0 jadinya Y aktual itu sama dengan Y naturalnya. Oke, berarti kalau misalnya kayak gini, SRS-nya dia geser ke kiri kan, karena ini kan dia kelebihan produksi kan. Dia kan kelebihan produksi nih, kondisi awalnya kan kelebihan produksi. Nah, di jangka panjang dia udah mulai realize bahwasanya lu kelebihan produksi, maka produksi lu tuh harus kembali lagi ke kondisi natural levelnya atau di Y1. Maka SRAS-nya tuh geser ke kiri. Oke, nih SRAS-nya dia geser ke kiri. Dah. Nah, terus gimana kalau dengan si Phillips curve-nya? Shortland Phillips curve-nya nih. Shortland Phillips curve-nya kan berarti lu punya persamaan U aktual sama dengan U natural ditambah dengan alpha dikali dengan P aktual dikurangi dengan P expected kan? Nah, di jangka panjang juga catching up the reality sehingga inflasi aktualnya sama dengan nilai inflasi expected-nya sehingga pengurangannya nilainya 0 kan? Alpha kurangi 0 nilainya adalah U aktual disama dengan U natural nih. Oke. Maka U aktualnya harus sama dengan U natural atau sama dengan U1. Makanya Phillips curve-nya itu nanti geser ke kanan. Oke. Shortland Phillips curve-nya nih. Nah, maka ini keseimbangannya di sini. Set di C. Nah, ini adalah kondisi keseimbangan jangka panjangnya. Makanya bisa dilihat nih hubungannya. Di jangka pendek ada hubungannya nih antara inflasi dan pengangguran nih. Karena dari A geser ke B. Moving ke B. Oke. Tapi di jangka panjang di titik C ini, inflasinya itu naik dari P1 ke P2, tapi penganggurannya tetap stay di U1. Maka inflasi itu tidak mempengaruhi pengangguran di jangka panjang. Karena kenaikan P dari P1 ke P2 di jangka panjang penganggurannya tetap stay di U1. Nah, tapi kalau di jangka pendek, ketika P-nya naik dari P1 ke P2, penganggurannya itu turun dari U1 ke U2 gitu. Oke, itu cara ngejelasinnya. Oke. Nah, terus untuk yang C nih, diketahui bahwa Bank Sentral memutuskan untuk menurunkan inflasi dengan menggunakan kurva ADAS dan kurva Phillips Curve. Jelaskan dampak keputusan tersebut terhadap output, employment, dan tingkat harga baik pada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau kayak gini itu cuma sebenarnya kebalikan dari poin B ini nih. Oke, kalau lo nurunin inflasi kan berarti kebijakannya kontraktif kan? Maka kalau kebijakannya kontraktif berarti AD-nya turun. Tadi kan karena jadi dia makainya kebijakan yang ekspansif. Maka kalau kebijakan yang ekspansif berarti dia pakai AD-nya geser ke kanan gitu. Oke.
Ini gue gambar dulu nih, gue gambar shortline agregat supply sama agregat demand-nya dulu. Ini P sama Y, terus ini gue berikan si Phillips curve-nya nih. Ini U, ini ada P gitu kan, terus ini ada SRPC, terus ini ada long run Phillips curve nih. Oke, ini punya kondisi awal di sini, misalnya P1, oke, ini ada Y1 gitu kan. Terus gue punya kondisi awal di sini, ini adalah A gitu kan, ini ada A juga. Ini adalah P1, ini adalah U1. Oke, nah terus sekarang dia mau menurunkan inflasi nih, inflasi lu mau diturunin. Inflasi diturunin berarti kan kebijakan monetary policy yang sifatnya kontraktif kan. Berarti kalau misalnya kontraktif, adanya diturunin kan. Karena monetary policy itu impact-nya ke AD, karena policy itu impact-nya ke AD. Nah, terus ini kebijakannya sifatnya kontraktif, maka agregat demand-nya turun. Oke, maka kalau agregat demand turun, ya lu tinggal lu geser aja ke kiri sini. Set. Ini ada AD2. Nah, lu lihat di sini, ini apa yang terjadi? Ini ada P2, ini ada Y2. Oke, P2 sama Y2. Berarti ini P-nya turun kan dari P1 ke P2. Oke, P1 ke P2 berarti P-nya turun dan Y-nya juga mengalami penurunan. Oke. Nah, Y turun berarti artinya U-nya mengalami kenaikan kan? Karena nggak mungkin output lu turun kalau produksi lu nggak turun juga kan? Berarti kalau produksinya turun, jumlah yang dipekerjakan lebih sedikit, penganggurannya lebih banyak kan? Makanya U-nya naik. Oke? Maka tinggal lu gambar nih dari kondisi A, ini kan. Lu tahu inflasi lu turun nih. Berarti misalnya gue punya tahu di sini, di P2 gitu. Inflasinya turun kan? Oke, terus gue tahu misalnya gue punya U yang naik ini di sini gitu. Oke, di kanannya kan. Ini U2-nya misalnya gue punya di sini. Oke, tinggal gue temuin aja nih kondisi titik ini dan kondisi titik si ini. Nah, dapat ini adalah kondisi B-nya. Oke. Mantap, berarti di jangka pendek ini masih ada hubungannya nih antara inflasi dan pengangguran. Oke. Nah, tapi di jangka panjang gimana? Di jangka panjang sama, dia pakai si formula tadi itu untuk yang si SRAS-nya berarti lu pakai formula tadi ya, Y aktual sama dengan Y natural ditambah dengan alfa, U aktual, U aktual, P aktual dikurangi dengan P expected gitu. Oke. Terus karena di jangka panjang catching up the reality, maka ini nilainya sama dengan 0 kan. 0 kali alfa berarti tinggal sisa Y aktual sama dengan Y natural. Maka lu gambar nih. Tadi awalnya Y-nya itu lebih sedikit daripada natural levelnya, maka karena udah di jangka panjang udah catching up the reality, udah sadar, gue nih tadi sebelumnya terlalu sedikit memproduksi barang. Maka gue harus menyamakan lagi sebanyak sebanyak natural levelnya. Maka kalau misalnya kayak gitu, lo berarti naikin si agregat supply-nya kan, karena lo produksi lebih banyak sekarang. Maka lo sini set, ini adalah SRAS yang baru. Oke, makanya P3. Ini Y-nya kembali ke Y1. Oke, nah terus untuk si SRPC-nya. SRPC-nya gimana? SRPC-nya berarti lo punya U aktual sama dengan U natural, dikurangi dengan alfa, dikali dengan P aktual, dikurangi dengan P expected kan? Oke, di jangka panjang lu juga udah catching up the reality nih. Catching up the reality berarti P aktualnya sama dengan P expectednya kan? Berarti nilai ini adalah nilainya 0. 0 kali alfa, 0. Maka U aktualnya itu akan sama dengan U naturalnya. Oke. Nah, berarti kalau U aktualnya sama dengan nilai U naturalnya, si Phillips curve-nya itu bakal geser lagi nih. Tapi gesernya kemana? Ke kanan atau kiri? Lihat nih. Tadi kan U-nya, U2-nya di sini kan? Nah, nanti jangka panjang harus kembali ke natural levelnya di sini. Oke, maka Phillips curve-nya tuh geser ke kiri. Oke, ini adalah short-run Phillips curve yang dua, yang baru. Berarti di sini adalah kondisi C-nya. Di long run, di sini. Ini adalah kondisi short run-nya. Maka di long run, inflasi turun dari P1 ke P2, penganggurannya itu tidak mengalami perubahan. Oke, karena dia tetap stay di U1-nya atau di U natural levelnya. Tapi di jangka pendek, memang ketika penurunan dari P1 ke P2 ini menyebabkan penganggurannya itu mengalami kenaikan dari U1 ke U2. Tapi di jangka panjang, penganggurannya udah nggak berubah nih. Udah kembali ke natural levelnya. Begitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Namanya Kak, Apa-apa? nah itu yang dari chapter yang dulu itu Kak, itu sebenarnya government payment itu apa ya Kak dalam itu apa tadi consumption itu Kak, rumus consumption. Oh, oke. Bentar. Oh, iya, bentar, bentar. Mana? Oh, ini. Terus, kenapa? Itu sebenarnya government payment itu apa ya Kak? Buat dengar dong sih Kak. Oke. Itu. Jadi transfer payment itu gini. Jadi kan pemerintah, ya gampangnya ya, gampangnya transfer payment tuh kayak BLT gitu.
Itu namanya transfer payment. Jadi gini, pemerintah itu kan dia ada belanja, pemerintah tuh ngeluarin duit yang sifatnya membeli barang dan jasa kan, barang dan jasa. Kayak pemerintah mempekerjakan pekerja itu kan berarti dia membeli jasa orang tersebut kan, oke? Okay? Nah, tapi pemerintah juga melakukan pengeluaran yang sifatnya itu dia keluarin duit doang, keluarin duit gitu kan, keluarin duit, tapi dia nggak dapat barang dan jasa, nggak dapat barang dan jasa. Nah, ini yang kita sebut sebagai namanya transfer payment gitu. Transfer payment, dia melakukan transfer, ya dia melakukan kayak dia melakukan pembayaran gitu kan. Dia melakukan pembayaran, tapi dia itu nggak dapat barang dan jasa. Itu yang kita sebut sebagai namanya transfer payment. Nah, kenapa bisa dia ngeluarin duit, melakukan pembayaran tapi nggak dapat barang dan jasa? Ya karena pemerintahnya cuma ngasih duit secara cuma-cuma, ya cuma-cuma ke orang-orang. Ya contohnya kayak pemerintah ngelakuin BLT. Pemerintah ngasih BLT itu kan berarti pemerintah ngasih ke orang gitu kan. Ke orang nih, gue kasih duit nih, gue kasih duit gitu kan. Ketika pemerintah ngasih duit ke orang tersebut, pemerintah kan nggak dapat barang dan jasa kan, karena dia cuma ngasih duitnya doang gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai namanya transfer payment. Nah, terus kenapa transfer payment itu masukkan ke dalam ke dalam komponen consumption gitu kan. Nah, ibaratnya kalau misalnya lu dapat duit gratis dari pemerintah gitu kan, itu bisa meningkatkan konsumsi lu atau enggak? Dapat meningkatkan konsumsi lu kan. Makanya transfer payment itu dia berpengaruh ke consumption gitu. Uh, Iya, Kak. Clear atau enggak? Oke. Nah, terus mungkin gue bahas sedikit kali ya, bahas tentang apa namanya, six debate itu. Bentar ya, aku nih, bentar, bentar. Oke, sekarang gue bahas six debate gitu ya. Six debates gitu kan. Nah, jadi di dalam makroekonomi ini orang-orang ekonom-ekonom ini punya perdebatan gitu loh. Apa yang seharusnya ada yang mendukung ini, ada yang mendukung ini gitu. Nah, apa aja yang diperdebatkan gitu kan? Kita bahas nih apa aja yang diperdebatkan. Bentar ya. Oke, debat yang pertama. Debat satu. Debat satu adalah saya juga gak lupa apa aja perdebatannya. Oke, debat yang pertama adalah apakah policy maker gitu kan? Policy atau ini policy makers itu harus stabilize ekonomi atau enggak gitu kan? Stabilize ekonomi atau enggak? Ekonomi atau enggak gitu. Oke, atau lebih tepatnya aktif stabilize atau enggak? Jadi gini, kan gini. Jadi gini, debatnya itu adalah apakah kalau misalnya terjadi suatu shock gitu, shock di agregat demand atau shock di short agregat supply, pemerintah tuh harus intervensi atau enggak sih gitu, intinya gitu. Oke. Okay? Untuk yang mendukung ya, untuk yang mendukung pro-nya berarti harus harus stabilis ya, harus stabilis. Argumennya apa gitu? Argumen orang yang mendukung harus stabilis, yaitu karena bentar ya, bentar ya, aku lihat catatan gue dulu, bentar gue lupa. Oke, jadi gini, kenapa harus stabilis? Kan itu kan fluktuasi ekonomi itu fluktuasi, fluktuasi. Nah, ini uh, ekonomi yang fluktuasi ini itu kan bisa menyebabkan yang terjadi namanya resesi kan. Misalnya dia mengalami resesi gitu kan. Nah, kalau misalnya pemerintah nggak intervensi, berarti kan pemerintah ini membiarkan adanya resesi kan. Pemerintah membiarkan resesi dan sementara kondisi resesi ini tidak
memberikan benefit ke siapa kan? Ini kan merugikan semua orang kan? Merugikan semua orang kan? Semua orang. Terus kenapa argumen yang pro, kenapa kalau misalnya ini merugikan, kenapa kita nggak stabilize gitu? Kenapa nggak kita melakukan suatu kebijakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi? Orang ekonomi yang fluktuasi menyebabkan resesi ini aja nggak ada yang mengalami benefit gitu. Kalau ekonomi ini misalnya mengalami resesi kan nggak ada yang suka kan, nggak ada yang di benefit. Kenapa kita nggak mencoba untuk uh, melakukan suatu kebijakan yang bisa mengeluarkan diri kita dari resesi? Itu adalah argumen orang yang pro untuk policy maker melakukan stabilitas ekonomi. Tapi orang yang cons yang biarin aja gitu, nggak usah stabilitas, dia punya argumen sendiri. Argumennya adalah policy yang lu pakai nih, policy yang lu pakai, fiscal policy dan monetary policy, itu ada lag-nya, ada lag-nya. Ibaratnya gini deh, misalnya, misalnya pemerintah, misalnya Indonesia pas COVID kemarin tuh resesi gitu kan, ya pan ekonomi kan berhenti kan, slowdown gitu kan. Nah, terus pemerintah tiba-tiba mau naikin government spending-nya. Emang kalau mau naikin government spending semudah itu kan? Enggak kan? Ketika pemerintah Indonesia mau naikin government spending, pemerintah Indonesia harus minta izin ke DPR. Lu harus bahas rapatnya dulu. Lu harus bahas anggarannya ini dinaikin berapa ya. Terus minta ada sidangnya lagi, minta persetujuannya. Terus baru disetujui. Pas disetujui harus transfer duitnya ke pos-pos tertentu yang mau dialihkan, yang mau dikasih duitnya kemana gitu kan. Nah itu kan butuh waktu kan. Nah jadi kayak karena butuh waktu tuh kayak lama gitu, bisa jadi uh, ketika udah proses 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 tersebut tadi itu, krisisnya itu udah mulai agak mereda gitu. Jadi kayak nge- ngapain gue ngapain gue uh, uh, ngapain lu pada ngestabilas ketika pas mau mekanisme ngestabilisnya itu butuh waktu yang lama, sehingga pas proses waktu tersebut udah krisisnya itu udah mulai mengalami peredaan gitu. Oke. Itu adalah argumen untuk yang cons-nya. Jadi ya udah biarin aja gitu, kayak lu bergaya mau ngestabilis tapi pas lu mau ngestabilis itu butuh waktu buat ngestabilisnya gitu. Itu adalah argumen untuk yang biarin aja, untuk atau yang kontra policy maker melakukan stabilization. Oke. Okay? Untuk yang debat yang kedua itu adalah apakah government ini ketika fight recession, uh, mendingan mendingan naikin G gitu kan, naikin G or T-nya ya diturunin gitu. Oke. Okay? Jadi ada argumen nih. Misalnya untuk yang debat pertama nih, oke lah kita stabilize gitu dengan menggunakan fiscal policy gitu. Nah, tapi pertanyaan adalah untuk apa ya, merecover resesi tersebut itu, apa sih, untuk menyembuhkan. Ya pokoknya untuk biar nggak resesi itu, mendingan kita naikin government spending atau tax-nya diturunin gitu. Oke. Nah, untuk argumen yang pro dinaikin, argumennya adalah uh, ketika ketika lu make G itu impact-nya langsung terasa. Oke, impact-nya langsung terasa karena kan uh, AD sama dengan C plus I plus G plus X min M kan. Oke, maka ketika G-nya naik itu udah pasti AD-nya langsung naik gitu. Oke, tapi kalau misalnya T-nya itu turunin, ini belum tentu ketika T turun naik gitu. Ini belum tentu. Bisa jadi ketika T-nya turun, jadi kan gini. Jadi logiknya ya, misalnya lu punya duit nih, Y, itu lu dapat gaji 10 juta gitu kan. Lu dapat gaji 10 juta. Terus lu kena pajak 1 juta gitu. T-nya tuh sebanyak 1 juta gitu misalnya ya. Oke. Maka lu punya duit yang bisa dibelanjakan tuh sebanyak 9 juta kan. Oke. Nah, 9 juta ini tidak bisa dipakai untuk konsumsi, misalnya konsumsinya 8 juta gitu kan. Terus bisa dipakai saving 1 juta. Oke. Nah, tapi ketika T-nya ini dihilangin nih, misalnya T-nya nggak ada, dieliminate gitu kan.
T-nya udah turun ya, T-nya turun gitu kan sama dengan 0 jadi 0, maka kan lu jadi punya duit tambahan 1 juta kan. Nah, orang yang percaya memperangi resesi itu dengan nurunin T, itu believe bahwasanya duit 1 jutanya ini dipakai buat si konsumsi lagi. Jadi konsumsinya ditambah 1 juta gitu. Nah, tapi orang yang pro terhadap kenaikan G ini memandang penurunan T ini bisa aja 1 jutanya ini dipakai buat nambahin savingsnya. Jadi S-nya jadi 2 juta gitu kan, tapi konsumsinya tetap 8 juta. Kalau konsumsinya nggak naik, kan berarti adanya nggak naik. Itu adalah argumen daripada si yang pro government spending gitu. Oke? Nah, terus untuk argumen yang pro tax apa? Yang pro tax adalah orang yang pro tax itu bilang bahwasanya ketika ketika dia ini sih apa? Ketika kalau tax ini penurunan teks ini itu kan bisa membuat AD itu naik gitu kan dengan asumsi ya ini kan orang yang percaya teks berarti kan nggak dia percaya bahwasanya konsumsinya bakal dinaikin kan bukan savings yang dinaikin oke. Yang protex nih percaya bahwasanya ketika T-nya turun agregat demand-nya bakal naik, C-nya bakal naik kan karena C-nya bakal naik. Nah sehingga kenaikan AD-nya ini itu uh, didukung menggunakan bentar ya. Oh gini, orang yang percaya teksnya untuk turun, orang yang percaya bahwasanya teks ini lebih lebih bagus untuk dipakai memerangi resesi, itu percaya bahwasanya ketika T-nya turun itu bakal meningkatkan AD-nya gitu kan. Nah, terus peningkatan AD-nya ini sorry, gimana ya bilang? Atau gini deh, ini kan T-nya dipercaya bakal gini kan. Kalau orang yang proteksi ini bilang bahwasanya kalau misalnya lu pakai G-nya dinaikin, G-nya naik ini kan berarti dia rapid spending kan. Karena lu mau uh, resesi ini cepat kelar kan. Berarti lu harus kayak ngeforcing G itu cepat-cepat dinaikin. Ketika G-nya itu cepat-cepat dinaikin, terjadi namanya rapid spending nih. Kalau misalnya lu jadi rapid spending, itu nanti lu melakukan pengeluaran yang sifatnya itu wasteful gitu, melakukan pengeluaran yang wasteful. Karena lu pingin ya udah uh, gue naikin government spending sebanyak-banyaknya dengan harapan resesi kelar secepatnya gitu kan. Nah, makanya terjadi rapid spending tuh. Nah, ketika lu melakukan rapid spending, berarti kan lu jadi nggak menentukan ini tuh bagusnya dipakai buat bagusnya buat dipakai belanja apa, bagusnya dipakai buat belanja apa. Karena lu rapid spending ya udah yang penting cepat keluar gainnya cepat nambah biar biar di masyarakat itu dia ada ada duit yang muter gitu. Oke, jadi kayak karena gainnya naik biar karena G-nya cepat naik, otomatis ada anggaran yang bisa dilempar ke masyarakat. Nah, tapi ketika ketika pemerintah ingin cepat-cepat anggaran itu dilempar ke masyarakat, pemerintah tuh nggak nentuin pos-pos apa yang sebaiknya itu dipakai untuk dibangun. Misalnya gini, bisa jadi kan ketika pemerintah cepat-cepat naikin belanjanya gitu, lu cepat-cepat ngelempar anggaran ke masyarakat, bisa aja anggaran yang dipakai itu malah buat ngebangun jalan raya di wilayah yang nggak ada orangnya gitu. Oke, yang penting cepat-cepat terbang, yang penting cepat-cepat aja anggaran tuh ada di masyarakat gitu. Oke, makanya orang yang protesnya beranggapan bahwasanya kalau misalnya lu naikin G, ini bisa berpotensi yang namanya rapid spending. Dimana kalau rapid spending ini lu bisa melakukan pengeluaran yang wasteful gitu, nggak ada value yang nggak ada apa yang lu pakai itu nggak ada kegunaannya gitu. Jadi kayak tadi lu ngebangun jalan raya di tempat yang wilayah sepi kan nggak berguna juga kan, karena kan nggak ada yang pakai juga jalan rayanya. Tapi karena lu pingin buru-buru biar ada spending yang keluar gitu kan, jadi ya lu nggak menganggarkan itu dengan benar gitu. Oke. Nah, terus yang untuk debat yang ketiga, debat yang ketiga itu adalah apakah monetary policy itu seharusnya made by rule atau or discretion. Oke. Apa itu rule, apa itu discretion?
Oke, jadi kalau rule itu sifatnya dia stick on the plan gitu, stick on plan. Oke, jadi kalau misalnya inflasi itu misalnya inflasi 4%. Nah, by aturan, secara aturan, maka interest rate itu harusnya sebesar 2% gitu. Nah, maka kalau misalnya monetary policy itu dibuat menggunakan rule, ya lu harus patuh ketika inflasi terjadi 4%, ya lu harus turunin interest rate-nya jadi 2% gitu. Dia kayak ya textbook banget gitu. Lu 4% ya 22% gitu. Nah, tapi kalau by discretion, ini dia judgment. Judgment. Jadi kayak misalnya inflasi 4%. Nah, inflasi per 4%, terus gubernur bank sentralnya yang menjabat saat itu, dia ngeliat dulu nih, mempertimbangkan, oh inflasi 4% nih, tapi gimana nih faktor-faktor yang lain? Oh, ternyata faktor-faktor yang lain cukup 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 bagus nih, cukup bagus. Otomatis gue kayaknya interest rate-nya jangan 2%, sorry, ini jangan 2%, misalnya 6% gitu. Nah, ini inflasi gue 4% nih, tapi kondisi ekonomi gue yang lain nih, sektor-sektor ini kayaknya terganggu nih kalau misalnya gue naikin interest rate sampai 6% nih. Oh, berarti gue jangan naikin interest rate sampai 6% nih, 5% aja lah gitu. Makanya I-nya di set jadi 5%. Jadi kayak kalau yang discretion ini dia by judgment nih. Jadi kayak nggak ada stick, nggak ada satu plan tertentu gitu loh, kayak nggak ada aturan pakem kalau misalnya inflasi 4% ya lo harus interest rate-nya 6% gitu. Tapi dia bisa ngebuat judgment dulu nih. Kalau ini inflasi gue sekarang 4%, tapi gue ngeliat dulu nih kondisi ekonomi, kondisi ekonominya sektor ini gimana dampaknya. Nah, baru ketika dia ngelihat dampak-dampaknya ini, baru dia bisa memutuskan nih, oh kayaknya interest rate yang diterapkan jangan 6%, 5% aja gitu. Oke. Jadi intinya kalau yang rule itu stake on the plan gitu, ada aturan bakunya, tapi kalau discretion itu by judgment-nya. Oke. By judgment dari si gubernur gubernur BI-nya gitu, atau gubernur bank sentralnya gitu. Oke. Nah, sekarang ada debatnya nih, ada orang yang pro rule gitu kan, pro rules gitu kan. Nah, kenapa orang itu pro terhadap rules gitu kan? Nah, alasannya adalah kalau misalnya by discretion, by discretion gitu kan. Orang yang percaya bahwasanya monetary policy itu di set harusnya by rule, itu percaya bahwasanya kalau misalnya by discretion, kalau gubernurnya itu incompet uh, tidak kompeten, dia bakal malah merusak ekonomi gitu kan. Karena kan kalau misalnya dia nggak kompeten, dia nggak punya pengetahuan yang cukup bagus, dia mengambil keputusan yang salah gitu kan. Nah, makanya lebih baik monetary policy itu di set by rule aja. Karena kalau di set by rule itu kan berarti mau gubernur bank sentralnya siapa aja, ya keputusan keputusan moneter policy-nya itu tetap sama kayak gitu. Karena itu udah di set baku kayak gitu. Tapi kalau misalnya by judgment, by discretion gitu kan, beda gubernur, beda keputusan. Nah, kalau misalnya dapetnya sial gubernurnya lagi tolol gitu kan, gubernurnya tolol gitu kan, kebijakan moneter polisinya ya jadi mengganggu, merusak perekonomian gitu. Makanya lebih baik menggunakan rules saja monetary policy. Nah, tapi orang yang pro terhadap discretion itu uh, punya pendapatnya sendiri gitu. Orang yang pro terhadap discretion ini dia melihat bahwasanya dengan lu pakai discretion, dengan menggunakan discretion ini bisa menciptakan yang namanya flexibility gitu kan, bisa menciptakan yang namanya flexibility. Jadi ya tadi uh, bisa aja uh, lu tuh nggak perlu naikin interest rate sampai 6%, karena dengan lu naikin interest rate 6% ini bisa mengganggu sektor-sektor tertentu gitu. Padahal kita nggak perlu sampai 6% gitu, perlunya sampai 5% aja udah cukup gitu. Oke. Jadi karena bisa menggunakan diskresi, berarti kan bisa fleksibel kan keputusan keputusan yang diambil. Nah, itu adalah poin plus yang dilihat sama orang-orang yang pro terhadap discretion gitu. Sementara kalau orang yang pro terhadap rules, dia takut bahwasanya kalau misalnya gubernurnya tolol, keputusan yang diambil itu tolol gitu. Oke. Kalau orang yang pro discretion, dia melihat flexibility-nya gitu. Oke. Nah, terus ada yang keempat, debates yang keempat itu adalah apakah bank central bank itu should aim zero inflation, zero
inflation. Oke. Nah, orang yang pro dulu ya, pro terhadap zero inflation, gitu kan, dia beranggapan bahwasanya uh, jadi gini, jadi gini, in real life, ketika bank sentral itu, misalnya inflasi yang terjadi itu misalnya 10% gitu, oke? Okay? Kondisi yang terjadi di dunia ini, itu inflasinya, bank sentral bakal nurunin inflasinya tuh nggak nyampe 0%, yaitu cuma sampai 2% doang, oke? Okay? Itu adalah kondisi yang terjadi saat ini. Nah, pertanyaannya adalah debatnya ini adalah apakah instead of lu targeting 2%, kenapa nggak lu targeting 0% aja gitu? Oke. Okay? Nah, orang yang pro bahwasanya inflasi itu harus ditarget sampai 0%, itu dia punya pendapatnya. Yaitu adalah pendapatnya, uh, cost of inflation gitu ya. Cost inflation ya, kayak shoe leather cost, menu cost, apalagi itu, shoe leather cost, menu cost atau apapun itu tetap eksis, ketika inflasi itu sangat rendah gitu, sangat rendah, misalnya 2% gitu, oke? Okay? Jadi biar cost daripada inflasinya itu benar-benar hilang, ya inflasinya targetin 0% aja dong gitu, oke? Okay? Itu adalah uh, argumen orang yang pro terhadap zero inflation, oke? Okay? Nah, tapi ada orang yang against daripada zero inflation, oke? Okay? Orang yang against zero inflation itu dia punya pendapatnya lain. Nah, pendapatnya adalah dia ngeliat nih yang namanya sacrifice ratio. Sacrifice ratio. Nah, sacrifice ratio itu adalah ketika lu nurunin inflasi, maka kan lu bakal nge-sacrifice Y itu untuk turun juga kan. Oke? Okay? Misalnya sacrifice rasionya tuh SR-nya tuh adalah 5 gitu kan. Maka ketika lu nurunin inflasi sebesar 1%, lu akan sacrifice Y lu itu turun sebanyak 5% kan. Karena 5% dibagi 1, 5. Oke? Okay? Nah, padahal orang yang against zero inflation ya. Kayak ngapain lu, misalnya ini, inflasi itu udah terjadi nih. Inflasi itu sama dengan 2% gitu kan. Ketika lu mau nurunin jadi inflasi itu jadi 0%, maka kan lu bakal ngorbanin Y-nya itu turun 10% kan. Nah, orang yang against daripada zero inflation tuh kayak mikir gitu, ngapain lu nurunin inflasi dari 2% jadi 0%, tapi lu ngorbanin GDP lu tuh turun 10% gitu. Padahal inflasi 2% itu yang nggak merusak ekonomi juga gitu. Jadi kayak ngapain gue nurunin inflasi dari 2% jadi 0%, mengorbankan GDP turun 10%, padahal inflasi 2% pun juga nggak menghancurkan ekonomi gitu. Kayak inflasi 2% itu ya kecil gitu, cuma inflasi 2% doang gitu. Itu adalah uh, argumen orang yang against zero inflation. Oke. Okay? Nah, terus ada lagi nih argumen debat yang kelima, itu adalah apakah should government itu balance its budget. Jadi apakah pemerintah itu harus T sama dengan G gitu kan? Gitu. Oke. Okay? Nah ini juga ada perdebatan nih. Ada orang yang mendukung sama orang yang menolak balance budget gitu. Oke. Okay? Nah. Oke, untuk yang pertama dulu nih, untuk yang si pro pro balance budget nih, untuk orang yang pro balance budget. Nah, konsiderasi daripada orang yang pro daripada balance budget gini, kalau misalnya T itu sama dengan G, maka kan pemerintah nggak perlu berhutang kan, nggak perlu kan. Nah, tapi kalau misalnya T-nya itu lebih kecil daripada G atau pemerintah melakukan defisit, maka kan pemerintah perlu melakukan utang kan. Oke. Nah, ketika pemerintah melakukan utang, maka kan ini akan terakumulasi, over times. Nah, sehingga nanti misalnya nih utang yang ini nih, utang misalnya tahun 2020 gitu kan. Utang 2020 itu 1.000 triliun gitu. Oke. Nah,
Tapi nanti kan utangnya bakal terakumulasi terus sampai misalnya 2050 nih. 2050 jadi 50.000 triliun gitu kan. Nah, nilai nilai total utang 50.000 triliun ini itu kan bakal membebani generasi di tahun 2050 kan, di tahun 2050 karena di tahun 2050 orang nih harus bayar utang 50.000 triliun gitu, atau setidaknya nih bayar bunga daripada utang 50.000 triliun itu kan. Jadi ini bakal membebani kalau misalnya pemerintah itu overtime meningkatkan, overtime itu defisit terus nih, defisit terus sehingga utangnya bakal terakumulasi, sehingga bakal membebani generasi di masa yang akan datang gitu. Oke. Nah, tapi untuk orang yang against balance budget, ini punya pendapatnya sendiri nih. Kayak ya nggak apa-apa utang itu nggak apa-apa naik terus gitu, nggak apa-apa naik terus, nggak apa-apa naik terus, asal debt to GDP-nya itu masih sehat. Jadi negara ini masih punya kemampuan untuk membayar utangnya gitu. Yang apa-apa utang naik terus, yang penting debt to GDP-nya itu dalam rasio yang sehat gitu. Nah, selain itu dia juga punya pendapat lagi nih. Kalau misalnya T itu sama dengan G, nah bisa jadi ada sektor-sektor tertentu atau pos-pos tertentu gitu kan. Nah, misalnya pos pendidikan lah gitu, misalnya pos pendidikan ini nggak bisa dapat alokasi dana yang cukup gitu untuk meningkatkan pendidikannya, karena